pembeli di marketplace kamu masih sedikit, nah bisa jadi kamu belum setting dengan cara berikut ini. Baik teman-teman sekalian, berikut 9 cara setting toko kamu di marketplace Shopee. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video saya, Marzuki Halim. Bagi kamu yang baru pertama sekali sampai di video saya ini, perkenalkan terlebih dahulu dengan saya Marzuki Halim. Di channel ini saya banyak berbagi tentang tips dan trik jualan online serta digital marketing. Baik teman-teman sekalian, setiap kita menginginkan toko kita ramai pembeli alias laris dan manis. Namun apa daya, tidak semua toko itu penjualannya laris manis seperti yang diinginkan. Untuk itu teman-teman sekalian, untuk membuat toko kita laris manis itu ada polanya, itu ada settingannya. Bagaimana settingannya? Berikut adalah 9 cara setting toko kita di marketplace. Tonton terus video ini sampai habis, nomor 1 sampai nomor 9, karena saya akan memberitahukan tips dan trik yang sederhana namun tidak banyak orang mengetahui apalagi melakukannya. Baik teman-teman sekalian, yang pertama yaitu adalah kita harus mengaktifkan gratis ongkir ekstra. Kenapa? Karena pembeli kita itu kalau berbelanja di Shopee pasti mereka itu berharap gratis ongkir. Kenapa? Kalau tidak gratis ongkir, tentunya lebih baik mereka itu belanja di toko sebelah di dekat rumah mereka. Karena ada gratis ongkir lah, maka mereka ingin berbelanja di marketplace Shopee. Untuk itu kita harus mengaktifkan gratis ongkir tersebut. Cara mengaktifkan gratis ongkirnya saya sudah share di video saya yang sebelumnya. Silahkan teman-teman sekalian simak video tersebut, nanti saya akan cantumkan di tombol di bagian atas video ini ya teman-teman sekalian. Oke, cara yang kedua, apa yang harus kita setting, yaitu kita harus men-setting fitur COD. Kita harus mengaktifkan fitur COD. Jadi namanya pelanggan itu sangat terbantu sekali dengan adanya fitur COD. Karena dengan adanya COD mereka tidak perlu transfer di depan, tidak perlu takut barangnya tidak dikirim padahal uang sudah ditransfer, tidak perlu mengantri bank, apalagi bagi pelanggan-pelanggan yang berada di daerah-daerah yang agak jauh di pedalaman, yang mereka itu kalau mau setor uang ke bank tertentu itu harus jalan jauh dari kediaman mereka. Dengan adanya fitur COD mereka bisa bayar bahkan di tengah sawah sekalipun, bahkan di tengah-tengah kebun mereka. Kurir akan antar barang mereka sampai ke sana dan kurirnya langsung tagihkan belanja mereka di sana. Jadi sungguh-sungguh sangat membantu pelanggan. Untuk itu wajib-wajib kita mengaktifkan fitur COD tersebut. Saya pernah pengalaman pribadi bersama tim, kita menonaktifkan fitur COD karena satu dan beberapa hal alasan. Dan ternyata setelah kita nonaktifkan penjualannya menurun lebih dari 50%. Untuk itu teman-teman sekali lagi wajib aktifkan fitur COD. Cara mengaktifkannya saya tunjukin di sini ya. Nah di sini saya sudah membuka seller center shopee.co.id. Di bagian kiri ini teman-teman kita pilih bagian pengaturan pengiriman. Nah, di bagian pengaturan pengiriman ini kita lihat di sini di bagian reguler itu ada COD-nya. Silahkan diaktifkan saja, tinggal diklik centang maka fitur COD-nya akan aktif. Yang kedua, fitur di bagian hemat juga di sini ada fitur COD-nya. Begitu seterusnya kita aktifkan ya teman-teman fitur COD-nya. Baik, itu dia langkah yang kedua. Yang ketiga yang harus kita setting adalah kita harus mengaktifkan semua pilihan kurir ya. Semua pilihan kurir. Tidak boleh kita pilih-pilih teman-teman. Kenapa? Karena yang memilih-milih itu adalah pelanggan.
Bisa jadi pelanggan tersebut di kotanya hanya ada kurir tertentu, sementara kita mungkin tidak mengaktifkan kurir tersebut, sehingga kita akan kehilangan transaksi penjualan yang seharusnya terjadi di toko kita, tidak terjadi. Kenapa? Karena kurirnya tidak ada, ya. Yang kedua, bisa jadi kurir tertentu mengadakan promo gratis ongkir, namun karena kita tidak mengaktifkan kurir tersebut, jadi kita tidak ikut dalam promo tersebut. Jadi settingan yang harus kita lakukan yang ketiga adalah kita aktifkan semua. Seperti ini saya aktifkan semua, hanya beberapa saja yang tidak saya aktifkan karena mungkin ada sebab khusus, ya. Jadi bagi teman-teman, hukum asalnya diaktifkan semua, tetapi kalau ada contoh kasus atau beberapa alasan yang memang tidak bisa mengaktifkan, baru tidak kita aktifkan, tetapi sebisa mungkin kita aktifkan, teman-teman sekalian. Yang keempat yaitu kita harus mengaktifkan promo ikuti toko, ya. Jadi kalau toko kita itu pembelinya ramai, toko kita itu followersnya banyak, itu bisa menunjukkan bahwa toko kita itu serius jualannya. Itu bisa menunjukkan toko kita itu profesional dalam melayani pelanggan, terbukti dengan banyaknya followers dari toko kita, ya. Jadi kalau bisa untuk di awal kita sudah memiliki 1000 followers, teman-teman, ya. Dengan cara kita buat promo ikuti toko, ya. Kita beri diskon belanja walaupun hanya Rp1.000, itu sudah sangat berarti, ya, di mata pelanggan kita. Dengan dia mengikuti toko kita, dia dapat voucher belanja potongan Rp1.000, apalagi bisa 2.000, apalagi bisa 5.000, apalagi bisa 10.000, itu juga akan semakin bagus. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara mengaktifkan promo toko tersebut, promo ikuti toko tersebut? Kita ke bagian kiri, kita cari promosi saya. Lalu kita pilih, teman-teman, di bagian sini, ya, voucher ikuti toko. Silahkan teman-teman aktifkan. Aktifkannya dengan jarak 1 bulan saja, ya, 1 bulan. Jadi kalau kita sudah punya minimal 1000 followers, itu promonya sudah bisa kita berhentikan. Atau kalau kita mau target lebih banyak lagi, itu semakin bagus, ya. Oke, kita masuk ke langkah berikutnya, yaitu yang kelima, yaitu kita harus mengaktifkan promo toko, ya. Nah, kenapa kita harus mengaktifkan promo toko? Karena pelanggan kita itu maju tak gentar membela yang promo. Mana yang promo, di situ dia beli. Untuk itu kita harus selalu mengaktifkan promo toko, ya. Di sini kita bisa buat di bagian promosi saya ini banyak sekali promo-promo, teman-teman. Saya sarankan minimal teman-teman ikuti 2 promo ini, yaitu voucher toko saya sama promo toko. Nah, saya contohkan yang promo toko saja. Nah, promo toko ini fungsinya untuk membuat harga coret. Contohnya, harganya 20.000 dicoret jadi 19.000. Nah, ini sangat menarik. Kenapa? Harga coret itu bisa mempengaruhi psikologi pelanggan untuk berbelanja, ya, untuk melihat bahwa ternyata ini harganya murah. Nah, walaupun kita hanya bisa memberikan diskon 1% atau 2%, 1.000 ataupun 2.000 per produk, itu sudah sangat menarik bagi pelanggan, sudah ada harga coretnya. Jadi teman-teman, silahkan lakukan promo toko ini. Saran saya, promo tokonya dibuat per 3 jam sekali, Kenapa? Karena nanti ketika seseorang membuka produk kita dan ada promo toko selama 3 jam, dan apalagi sudah berjalan selama 2 jam, jadi terlihat nanti sisa 1 jam lagi. Itu membuat mendorong mereka kalau memang butuh produk itu, mereka akan mempercepat transaksi, ya. Nah, jadi seperti itu, teman-teman, di setting seperti itu. Lanjut, yang keenam adalah kita harus membuat fitur naikkan toko selama 4 jam sekali, teman-teman. Di bagian mana? Kita lihat di bagian produk. Ini adalah fitur iklan gratis dari Shopee, ya.
Tapi iklannya cuma dibatasi untuk 5 produk saja di sini. Di sini kita naikkan produk kita. Caranya klik di bagian produk ini, di bagian klik tombol lainnya. Oke, ini coba kita naikkan. Kita klik lainnya. Nah, di sini karena saya sudah naikkan, jadi sudah tidak bisa lagi ya. Tapi intinya seperti itu teman-teman. Bagi teman-teman yang belum tahu cara menaikkan produknya, kita di pilih lainnya dan klik naikkan produk nanti di sini ya teman-teman. Nah, ini kita bisa dikasih kuota 5 produk per 4 jam. Saran saya teman-teman aktifkan alarm per 4 jam sekali. Agar apa? Agar kita tidak kelupaan untuk menaikkan dan memanfaatkan fitur naikkan produk tersebut ya teman-teman sekalian. Oke, kita lanjut yang ke-7, yaitu produknya harus banyak, tidak boleh sedikit, apalagi cuma 5, apalagi cuma 8 gitu ya. Minimal kita harus punya 100 produk. Nah, kalau kita cuma punya sedikit produk, saran saya teman-teman bisa membuat paket-paket bundling produknya ya. Produk A dibundling dengan produk B, produk B dibundling dengan produk C dan lain sebagainya, sehingga kita bisa memenuhi 100 produk tersebut. Yang kedua, kita bisa jualkan produk teman-teman kita di marketplace kita, sehingga teman kita senang produknya dijualin, dan kita juga bisa menambah variasi produk kita dan juga bisa menambah keuntungan dari produk kita. Saran saya minimal 100, apalagi kalau di Shopee dan lainnya dan marketplace lainnya itu kita bisa sampai 10.000 produk. Bayangkan kalau kita sudah punya 10.000 produk, kita akan bisa jualan setiap hari produk yang sangat banyak. Setelah itu teman-teman, yang ke-8 adalah kita jangan tulis judulnya itu asal-asalan, alias kita optimasi judul Shopee. Di YouTube saya ini saya juga sudah membahas bagaimana cara membuat judul Shopee yang baik dan benar yang mendatangkan penjualan. Nanti link videonya saya tinggalkan di bawah di bagian deskripsi atau di tombol di atas ini. Selanjutnya yang terakhir adalah kita harus membuat thumbnail yang menarik ya. Seperti ini saya lakukan. Ini thumbnailnya ini saya buat semuanya warna-warna merah. Ini warna Shopee sih sebenarnya, tetapi ini saya buat seragam satu tema agar apa? Agar menarik ya. Thumbnailnya menarik. Nah, di thumbnail ini teman-teman kita buat seperti ini ya. Pertama kita buat kalimat-kalimat yang menarik hati pelanggan ya. Kita buka dulu. Nah, kita buat seperti ini, warnanya yang menarik perhatian. Ini saya buat sengaja warna-warna yang sangat cerah untuk menarik perhatian pelanggan ya. Jadi ketika nanti pelanggan mencari di pencarian Shopee, umpamanya ini saya jual kentang, mereka cari nih kentang frozen. Terus ada banyak pilihan kentang frozen ya, baik melalui handphone ataupun melalui laptop pelanggan, itu banyak pilihan. Nah, ketika mereka scroll terus lihat produk kita yang lain sendiri, yang beda sendiri seperti ini, tentunya mereka akan lebih memilihnya. Setelah itu jangan lupa tambahkan ini panah seperti ini agar apa? Agar secara psikologi pandangan mereka, perhatian mereka itu tertuju kepada produk kita. Jadi itulah teman-teman sekalian cara setting toko kita di marketplace, 9 cara settingnya. Silahkan teman-teman lakukan di toko teman masing-masing, yaitu apa saja 9 tadi. Sebagai kesimpulan, yang pertama yaitu kita mengaktifkan gratis ongkir ekstra, yang kedua kita aktifkan fitur COD, yang ketiga kita mengaktifkan semua pilihan kurir, yang keempat kita membuat fitur ikuti toko, yang kelima kita membuat fitur
promo toko. Yang keenam, kita memanfaatkan fitur naikkan produk per 4 jam sekali. Baru setelah itu kita juga membuat produk minimal 100 produk. Baru yang kedelapan, kita membuat judul yang baik dan benar. Baru yang kesembilan, kita membuat thumbnail yang menarik dan juga cantik gitu ya. Baik teman-teman sekalian, itu saja yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon dimaafkan. Apabila video ini bermanfaat, silakan kamu share ke sosial media kamu agar teman-teman kamu, kerabat dan keluarga kamu juga bisa belajar bersama-sama melalui channel kita ini. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar kamu tidak ketinggalan tips dan trik dari channel kita ini. Demikian saja dari saya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.